Hai guys, selamat datang di channel Wak Bali 3445. Di sini saya akan membahas tentang ROK 1 ya. Kemungkinan ada perkembangan ke ROK 2 juga saya akan bahas. Jadi untuk pertama-tama kalian harus mengejar apa di ROK 1, yaitu kalian harus mengejar pasukan kalian untuk menjadi T7. Jadi ROK 1 itu adalah diutamakan T7 ya. Semua harus T7. Ini juga T7. Jadi pasukan kalian harus ngejar T7 dulu. Setelah pasukan kalian sudah T7, kalian saya rasa sudah aman untuk pemukulan tile di ROK 1. Oke. Kalau sudah pasukan kalian T7, kita lihat di bagian bawah di sini. Ini ada misi 3 misi. Yaitu yang pertama misi utama, misi harian, misi kekacauan. Misi utama adalah di saat kalian up kastil ini akan ada perubahan sedikit. Jadi untuk up kastil bisa diselesaikan untuk misi-misi ini. Misi harian ini adalah untuk membuka box-box tambahan material-material kalian. Ini setiap hari pasti ada. Masa kekacauan ini adalah misi-misi acara rock. Jadi untuk acara rock 1 apa yang dicari? Disinilah kalian harus menyelesaikan misi-misi ini semua ya. Itu cara menempati 50 tambang, menduduki 20 kali tanah musuh. Jadi menduduki tanah musuh ini adalah memukul tile yang sudah dikuasai oleh aliansi lain. Jadi kalian pukul itu akan mendapatkan poin ya. Jadi dari misi-misi ini kalian akan mendapatkan bonus ini nilai kehormatan ya. Kalian akan mendapat 80 kalau kalian selesai misi ini juga. Kalian akan mendapat 80 juga. Bila bisa memukul tile yang lebih besar, bonusnya akan mendapat nilai kehormatan 64 biji serta surat rencana ekspansi. Jadi surat ekspansi ini adalah menambah jumlah tile kalian ya. Jadi setiap kalian mendapat surat rencana ekspansi ini, kalian akan mendapat penambahan jumlah tile ya. Seperti jumlah ini maksud saya. Jadi setiap kalian bisa mukul meningkat levelnya, dia akan mendapatkan penambahan tile. Cara meningkatkan pembukaan level sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Acara rock, penambahan poin, dan peningkatan tile. Di sana kalian bisa tonton. Di sana sudah jelas juga saya beberkan. Untuk masalah tanah juga saya sudah jelaskan. Ini tanah dalam negeri, ini tanah luar negeri. Yang saya maksud luar negeri adalah di luar state kalian, dan di dalam negeri adalah di dalam state kalian. Jumlahnya ini sama, tergantung kalian memukulnya di mana. Kalau di luar negeri ini akan bertambah sesuai maksimalnya 93 biji. Kalau di dalam negeri 93 biji, ini jumlah tanah kalian yang telah kalian pukul. Jadi setelah kalian memukul tanah, itu boleh dilepas, itu tidak akan mengurangi poin. Oke. Jadi saya kembali lagi jelaskan masalah ini bonus-bonus nilai kehormatan ini adalah fungsinya untuk ke sini guys, untuk ke specialty kalian khusus ya, cari kalian khusus. Jadi disinilah kalian akan membutuhkan poin kehormatan yang tadi, bonus-bonusnya itu yang 80 biji, 64 biji, 40 biji. Nah, di sini setiap kalian meningkatkan itu, kalian akan mendapatkan poin-poin untuk ini. Jadi naikkanlah level kalian sampai ini penuh, kalian akan mendapatkan 1 poin specialty. Oke. Di sini fungsinya adalah untuk meneliti ini. Ya. Oke.
Jadi di ROP kalian utamakan mengajar spesialisasi konstruksi. Kalau saya bacanya sih specialty ya, specialty point. Jadi kalian kejar specialty-nya. Di sini ada 3 biji specialty-nya, yaitu fungsinya berbeda-beda dia. Jadi kalau kalian misalnya mengutamakan masalah tambang, di sini akan membahas pengalaman bertempur. Jadi dia akan kalian akan memukul tambang itu penempuran tanah, berarti kalian akan mendapatkan 3% XP ya. XP yang didapat dalam pertempuran tanah 9%. Semakin kalian ke atas, ini persentasenya akan meningkat. Persentase XP untuk hero kalian akan meningkat. Oke, kalau di sini pertempuran kehormatan pertempuran tanah plus 9%, level tinggi. Jadi kalian bisa baca aja di keterangan di sini fungsi-fungsinya. Yang pasti untuk yang hijau biasanya untuk tambang dan untuk pemukulan tambang. Ya, bisa setelah gedung kehormatan di-upgrade nilai kehormatan. Jadi di sini kalian bisa khususnya untuk masalah pemukulan tambang, menaikkan tambang, menyelamatkan tambang, di speciality ini yang warna hijau. Oke. Kalau yang biru itu difokuskan ke building. Jadi buildingnya yaitu menambahkan slot pabrik, meningkatkan kekuatan benteng kalian yang ada di AC1 atau 2 atau 3. Jadi menambahkan buff untuk building kalian di AC. Building-building di sini maksudnya adalah building-building yang ini ya guys ya, untuk specialty biru. Jadi yang dimaksud bengkel ini, bengkel, camp, benteng penyerang, dan brigade. Jadi yang biru fungsinya untuk building-building ini, entah dia penambahan buff atau kekuatan bentengnya itu sendiri. Seperti itu yang warna biru. Saya balik lagi ke sini. Yang warna merah adalah fungsinya untuk penambahan buff untuk pasukan. Oke. Jadi di sini jelas ini untuk infanteri, untuk pemanah, dan kavaleri. Jadi di sini ada 3 bagian. Cara bacanya ini satu bagian, yaitu entah itu penguatan untuk penyerangan, untuk range, atau untuk mendobrak musuh. Di sini ada penjelasannya tersendiri. Kenapa saya tidak bisa jelaskan? Karena saya belum pernah mencoba satu semuanya. Jadi saya kesimpulkan aja. Jadi untuk yang merah adalah untuk pasukan. Untuk pasukan, untuk yang biru untuk building, untuk yang hijau adalah untuk tambang. Seperti itu. Kalian maunya yang mana? Terserah kalian. Kalau kalian suka menyerang, saya utamakan adalah untuk ke merah. Kalau kalian suka menjaga kastil kalian, AC kalian sendiri, saya sarankan ke biru. Dan kalian kalau menjaga penyerangan musuh dari luar masuk kasih kalian adalah yang hijau. Jadi untuk itu kalian pilih sendiri. Untuk meningkatkan poin-poin ini sudah saya jelaskan juga bagaimana caranya. Jadi dalam rok 1 ini saya sarankan kejarlah tile kalian sebanyak-banyaknya, ikuti misi-misi ini, selesaikan semuanya kalau bisa sampai habis, karena ini akan membutuhkan sampai 100 jumlahnya. Ini baru 50, tapi kalau kalian sudah selesai 50 dia akan minta 100. Terus dia meningkat. Setelah 100 sepertinya habis sepertinya ya. Seperti itu guys. Jadi untuk rok 1 diutamakan T7. Habis itu kejar speciality-nya. Kalau salang saya kejarlah ke untuk sementara ya.
Rok 1, kejarlah ke specialty biru. Bukalah slot kalian ke kiri. Seperti ini. Sehingga untuk produksi-produksi material kalian lebih cepat dan meningkatkan level-level pabrik kalian, level-level benteng-benteng kalian ke level yang lebih tinggi. Untuk rok 2, saya sarankan seperti itu juga, karena kalian masih mengejar specialty. Jadi kejarlah specialty kalian di rok 1 dan rok 2. Untuk rok 2-nya, saya sarankan ini harus T8. Kenapa? Karena rok 2 itu, tile-tile yang kalian pukul itu lumayan cukup berat. Dan kalian membutuhkan pasukan yang banyak. Oke. Cara meningkatkan pemukulan tel di rok 2 adalah meningkatkan level legion kalian. Ini ditingkatkan kalau bisa di 22 atau 23 semuanya, dan memakai T8. Kalau kalian masih T7, saya rasa memukul satu tel yang level 10 itu pasukan kalian akan ambiar, bakalan banyak masuk rumah sakit. Kecuali hero-hero kalian bagus. Bagusnya dalam artian, jadi kalau misalnya kalian sudah masuk rok 2, hero-hero kalian ini, contohnya seperti ini, awaknya harus sudah terbuka. Ya, yang ini harus sudah terbuka dan levelnya kalau bisa minimal 7 atau 8. Ini yang pertama juga minimal 7 atau 8. Itu akan meningkatkan pembawaan pasukan kalian. Karena dibutuhkan banyak pasukan untuk memukul tel itu sendiri. Oke. Jelas ya untuk rok 1 dan rok 2 apa yang harus dikerjakan. Yang dikerjakan dalam rok 2 menyelesaikan misi ini, masa kekacauan, tingkatkan specialty kalian ke yang lebih banyak biar dapat poin yang lebih banyak. Jadi untuk rok 1 dan rok 2 sudah jelas. Untuk menghadapi rok 3, kalau rok 3 kalian sudah bisa memilih kemana tujuan kalian, mau ke specialty merah atau biru atau hijau. Itu harus dibagi dalam satu aliansi sehingga kalian menjadi kompak di sini ya. Jadi rok 1 melihat kekompakan dalam satu aliansi, rok 2 masih mengejar specialty, rok 3 sudah membagi tugas specialty itu sendiri. Seperti itu penjelasan saya tentang rok. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Bisa ditulis komentar di kolom komentar, baik saran dan kritiknya. Bila ada pertanyaan juga boleh ditulis di dalam kolom komentar. Ingat di subscribe. Dan bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga di acara rock ini kalian tidak boring, karena kadang-kadang memang agak memboringkan cuma memukul tel saja sih. Dan membentuk sebuah kekompakan dalam aliansi, membentuk strategi dalam pembentukan benteng aliansi kalian, dan membuat kekompakan dalam sebuah aliansi yang utama, sehingga aliansi kalian menjadi nomor 1 hero. Semangat dan terima kasih.